وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, khalaqal kauna wa dabbar, khalaqal insana thumma amatahu thumma aqbar, wa arsala ar-rusula wa akhbar, wa anzala al-Qur'ana al-karima fihi al-'idatu wal-'ibar, fahada wa ahalla wa amar, wa naha wa harrama wa zajar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو خير البشر وصاحب حوض الكوثر صلى الله عليه وعلى آله المطهر وعلى من صاحبه وأزره ووقر وعلى التابعين لهم بإحسان من كل أثر إلى يوم المحشر. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat yang sangatlah agung dan patut untuk kita syukuri serta kita jaga nikmat tersebut adalah nikmat agama ini, yaitu agama Islam. Kemudian juga nikmat keimanan serta kesehatan kita dan juga waktu luang serta diberikannya kita hidayah untuk senantiasa istiqamah dalam mempelajari agama ini. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam hari ini, seperti biasanya di dalam acara kita BKM Bacalah Kitabmu, kita akan bersama-sama mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, yaitu bacaan yang tartil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan insyaallah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah melanjutkan dari pembahasan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bersama-sama makharijul huruf, khususnya pada makhraj yang pertama, yaitu makhraj al-jawf. Kemudian pada pertemuan ini insyaallah yang akan kita bahas adalah makhraj yang kedua, yaitu makhraj al-halq. Jadi makhraj al-halq. Makhraj al-halq ini dia adalah tenggorokan. Jadi arti dari al-halq itu adalah tenggorokan. Nah, kemudian di dalam tenggorokan nantinya terdapat 3 tempat. Jadi di dalam tenggorokan ini terdapat 3 tempat dan juga terdapat 6 huruf. Jadi ada 3 tempat, 1, 2, 3, yang insyaAllah nanti akan kita jelaskan mana saja tempat tersebut, dan juga terdapat 6 huruf. Dan apa saja 6 huruf tersebut, insyaAllah kita akan jelaskan. Jadi sampai sini insyaAllah bisa difahami bahwa makhraj al-halq itu artinya adalah tenggorokan. Tempatnya ada 3 dan hurufnya ada 6. Baiklah,
sekarang kita akan mempelajari bersama tentang makhraj al-halq ini. Pada layar TV, insyaallah kita akan sebutkan perkataan dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam Manzumah Al-Jazariyah, beliau mengatakan thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Yang kita ambil sampai situ saja. Jadi beliau mengatakan thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Sebenarnya nanti masih ada terusannya lagi, tetapi itu nanti sudah menjadi pembahasan al-lisan. Jadi terusannya sebenarnya adalah adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Nanti masih berlanjut dan itu ada pembahasan yang lain. Jadi kita ambil sampai adnahu ghainun kha'uha, yang artinya adalah kemudian dari tenggorokan bagian bawah. Jadi tempat yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah, itu adalah tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Jadi dari bawah itu tempat keluarnya hamzah dan ha. Sedangkan dari tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah itu adalah tempat keluarnya huruf ain dan ha. Sedangkan tenggorokan yang paling atas, bagian atas, itu adalah tempat keluarnya huruf ghain dan kha. Itu adalah artian dari perkataan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dalam Manzumah Al-Jazariyah. Nah, sekarang kita perhatikan bersama-sama gambaran tentang makhraj al-halq ini. InsyaAllah di layar TV saudara-saudara sekalian akan ditampilkan tentang gambaran dari makhraj al-halq. Baik. Di situ digambarkan bahwa makhraj al-halq itu memiliki 3 tempat, yaitu tempat yang bagian bawah, kemudian bagian tengah, dan kemudian bagian atas. Yang bagian bawah disebut dengan aqsal halqi. Kita baca bersama-sama, aqsal halqi. Aqsal halqi. Tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah. Baik, kita hafalkan bersama-sama. Yang pertama adalah aqsal halqi. Aqsal halqi. Tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah. Kemudian yang tengah dinamakan dengan wasatul halqi. Wasatul halqi. Wasatul halqi, Wasatul halqi. yaitu tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah. Sedangkan yang atas dinamakan dengan adnal halqi. Adnal halqi. Artinya adalah tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas. Nah, pada aqsal halqi atau tenggorokan bagian bawah itu tempat keluarnya hamzah dan ha. Sekarang kita hafalkan huruf-hurufnya diurutkan dari bawah. Hamzah ha, Hamzah ha. hamzah ha, Hamzah ha. ain ha, Ain ha. ain ha, Ain ha. ghain kha. Ghain kha. Baik, kita hafalkan sama-sama. Hamzah ha, Hamzah ha. ain ha, Ain ha. ghain kha. Ghain kha. Baik. Itu adalah huruf-huruf dari al-halq. Jadi dalam al-halq ini sekali lagi dia terdapat 3 tempat, yaitu apa? Bawah, tengah, dan atas. Yang masing-masing tempat tersebut diisi dengan 2 huruf, sehingga jumlah total hurufnya ada 6 huruf, yaitu hamzah ha yang bawah, tengah adalah ain ha, dan atas adalah ghain kha. Nah, semoga pemirsa Hasan TV, khususnya rekan-rekan yang ada di studio dan juga para pemirsa yang ada di rumah, bisa mempelajari bersama tentang makhraj al-halq ini. Dan insyaallah nanti selanjutnya kita akan latihan bersama-sama cara mengucapkan huruf-huruf yang keluar dari al-halq, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. وسبحان الله وما أنا من المشركين. Karena Rasulullah mengatakan hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Berarti kalau dengan orang kafir tidak masuk dalam pembahasan hak-hak ini. Kehormatannya tidak boleh diganggu,
tidak boleh dirusak, tidak boleh dibicarakan, apalagi disebarkan ke khalayak umum, tidak boleh. Maka salam mendatangkan rasa cinta, membuat tali persaudaraan Islam semakin kuat. Kalau kita sudah kuat, maka akan membuat gentar para musuh. Berawal dari apa? Salam. Hukum mengawali salam sunnah, dan yang diberi salam wajib menjawab. Itu hukumnya. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan barang siapa menjumpaiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan yang sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Muslim. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-halq. Tadi sudah disebutkan bahwa huruf yang pertama adalah hamzah. Nah, insyaallah kita akan latih bersama-sama cara mengucapkan huruf hamzah ini. Silakan pemirsa yang ada di rumah untuk memperhatikan layar TV pemirsa sekalian. Hamzah yang pertama adalah huruf hamzah. Hamzah keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nah, pada gambar tersebut terdapat gambaran gelombang, jadi menandakan bahwa huruf hamzah itu asal keluarnya adalah dari gambaran gelombang tersebut, yaitu tenggorokan bagian bawah. Kita ucapkan bersama-sama. A, I, U, A, I, U. Hamzah insyaallah mudah. Kita ulangin. A, I, U, A, I, U. Jadi hamzah ini mudah. Hanya yang menjadi perhatian adalah bahwa hamzah ini adalah termasuk huruf yang tipis. Untuk itu kita ucapkan dengan tipis pula, yaitu a, jangan o, i, tapi a, i, u. Dan sekali lagi kita pakai pembahasan tentang itmamul harakat. Ketika fathah kita buka, ketika kasrah kita turunkan rahang bawah kita, ketika dhammah kita manyunkan untuk membantu. Dan ini pun juga kita melatih juga makhraj al-jawf. Jadi a kita alirkan lewat rongga mulut, i kita alirkan lewat rongga mulut, u begitu juga. Nah, kita ulangi. A, I, U, A, I, U. Kata yang pertama adalah amana, amana, al-imanu, 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 uhiya, 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 uhiya. Kemudian berikutnya yang bawah yang keadaan sukun, yaitu ma'manah, 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 bi'sa, 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 yu'minuna, 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 yu'minuna. Hamzah ini mudah insyaallah, hanya hati-hati jangan sampai pertama ditebalkan, karena hamzah adalah huruf yang tipis. Yang kedua, jangan sampai lari kepada huruf ain. Yu'minuna misalnya, ma'manah misalnya, atau bi'sa, ini salah. Bisa difahami insyaallah? Ini huruf hamzah, tidak ada masalah insyaallah.
Berikutnya adalah huruf ha. Jadi kita melatih huruf ha. Biasa kita menyebut ha besar gitu ya. Ketika ha kita sebut dengan ha kecil. Wallahu alam ini besar kecilnya dari mana? Yang jelas ha dan ha. Nah, ha ini lebih tipis dari ha. Baik, kita latih bersama-sama. Dan ha ini sebenarnya juga adalah huruf yang tipis. Jadi jangan sampai kita baca seperti ini. Ha, tapi ha. Jadi kita buka ha, hi, hu, ah, ih, Nah, sebagai tambahan bahwa ha ini nantinya insya Allah akan kita pelajari pada pembahasan sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Jadi ha ini punya sifat yang namanya rokhawah. Dari aliran suara dia mengalir. Dan juga punya sifat hams, nafas atau aliran nafasnya pun mengalir. Jadi baik dari aliran suara ataupun aliran nafas dia mengalir. Untuk itu ha jangan sampai kita cut. Seperti itu namanya sifat syiddah. Jadi harus kita alirkan. Nah, seperti itu. Kita alirkan huruf ha khususnya dalam keadaan sukun. Kita latih. Kata yang pertama adalah Haruna. Hiya. Huwa. Yang dalam keadaan sukun, hati-hati kita alirkannya. Yahtadi. Hati-hati ketika mengalirkan, jangan terlalu tipis sehingga menjadi ha seperti ini. Yahtadi. Itu adalah contoh cara membaca yang salah. Yang betul adalah yahtadi. Kemudian ihdina. Muhtaduna. Baik, jadi ha sama. Hati-hati pertama jangan sampai ditebalkan karena ha termasuk huruf yang tipis. Yang kedua, ha kita alirkan karena dia memiliki sifat rokhawah, yaitu aliran suara dia mengalir. Kemudian juga hams dari aliran nafas dia mengalir. Kemudian kita lanjut berikutnya huruf yang ketiga yaitu ain. Huruf ain ini keluar dari tengah tenggorokan sebagaimana yang insya Allah akan ditampilkan pada layar TV Anda sekalian. Hati-hati, huruf ain ini terkadang bahkan sering kita sebagai orang Indonesia, walaupun bukan hanya orang Indonesia saja, tapi biasanya orang Indonesia membaca huruf ain ini masuk kepada al-khuyshum atau rongga hidung. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, huruf ain itu jelas dia tempatnya di tengah tenggorokan. Dan nantinya kita akan keluarkan dia khususnya ketika dalam keadaan panjang mat dengan rongga mulut kita, bukan rongga hidung. Nah, untuk melatihnya nanti kita fokus kepada makhraj ain. Jadi di bawah, jangan sampai di atas. Kemudian berikutnya adalah kita pakai kaidah idmam al harakat. Ketika ini kita buka fathah. Kalau semuanya kita tutup, maka wajar apabila keluar dari hidung. Misalnya jadi kita buka Baik, kita baca bersama-sama. Jadi contoh bacaan yang salah biasanya adalah seperti ini. Apabila kita tutup hidung kita, maka akan ada suara dan getaran yang memberontak ingin keluar, atau suara bingung biasanya. Seperti orang sedang pilek. Seperti ini. Ini contoh bacaan yang salah. Yang betul kita harus fokus di sini. Seperti itu. Sama juga kita latih. Dibuka ya. Jangan ai tapi hamzah dulu, baru ain. Itu huruf ain. Memang sedikit agak
merepotkan huruf ain ini, tapi terus kita akan latih insyaallah. Jangan lupa khusus huruf ain ini harus terus talaki, belajar langsung dengan seorang guru supaya dikoreksi kadar kebenaran dari pengucapan huruf ain tersebut. Yang jelas kita terus berikan wanti-wanti jangan sampai memasukkan huruf ain ini ke hidung. Inilah kesalahan yang sering dilakukan oleh para qari atau para pembaca Al-Quran. Kita lanjutkan. Kata yang pertama adalah al-alamina. Al-alamina. Kita buka ya. Al-alamina. Al-alamina. Nasta'inu. 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 A'udzu. 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 Baik. Kemudian contoh yang bertanda sukun adalah na'budu. 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 Ni'matun. 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 Thu'banun. 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 Dan perlu diketahui juga bahwa ini juga sebagai tambahan bahwa ain ini dia memiliki sifat tawasul. Jadi aliran suara dia mengalir akan tetapi alirannya sedikit, tidak sebanyak rokhawah. Kalau rokhawah seperti as, kemudian seperti tadi adalah huruf ha, ah. Kalau ain ini dia mengalir tapi sedikit, a, a. Jangan sampai kita cut, kita berhentikan alirannya, kita potong alirannya sehingga menjadi syiddah. Seperti ini, a, a, maka akan berubah menjadi huruf hamzah. Kita alirkan sekali lagi, a, iya, itu huruf ain. Baiklah pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pelajari bersama 3 huruf, yaitu huruf hamzah, huruf ha, dan juga huruf ain. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan berikutnya. Tersisa 3 huruf, yaitu huruf ha, huruf ghain, dan huruf kha, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي. النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu marah." Kemudian dia menanyakan hal itu berulang-ulang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي. Anda ingin menyimak Ahsan TV dan beberapa TV Islam lainnya? Segera miliki parabola di Ahsan Store dengan paket
1.300.000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyempurnakan rasa 1.500.000 rupiah. Allah Ta'ala diletakkan paling tinggi derajatnya. وأصبح الملك لله والحمد لله. Dan 1.800.000 rupiah. Khaufu minal jalil. Takwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia. Nabi Muhammad SAW hiasi rumah Anda dengan tayangan-tayangan penuh manfaat. Simak Hasan TV via satelit Telkom 1 dengan frekuensi 3916 MHz, polarisasi horizontal, simbol red 3330 dengan sistem enkripsi DVB-S2 atau MPEG-4. Untuk info pemesanan hubungi 0812 8956 6500 atau 0857 7100 6500. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-halq. Huruf berikutnya adalah huruf ha. Jadi huruf ha ini masih keluar dari tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah. Kita latih bersama-sama huruf ha. Ha, 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 hi, hu, ih, Nah, tapi huruf ha ini dia lebih tipis, lebih jernih daripada huruf ha. Ini biasa suara huruf ha ini biasa terucap setelah kita minum, contohnya seperti ini, contohnya. Nah, itu adalah suara dari huruf ha. Jadi suaranya tipis, jernih, dan sekali lagi mengalir karena dia memiliki sifat rohwah, yaitu aliran suaranya mengalir dan aliran nafasnya dia pun mengalir. Kita latih sekali lagi. Ha, hi, hu, ih, Baik. Kata yang pertama adalah alhamdu. Jadi jangan alhamdu, tapi alhamdu. Ar-Rahimi. Hunafa. Berikutnya yang dalam keadaan sukun, Ar-Rahmani. Kita alirkan ya. Ar-Rahmani. Sihrun. Muhkamatun. Huruf ha jangan sampai terlalu tebal sehingga menjadi ha misalnya. Jadi muhkamatun, alhamdu, ar-rahim, kemudian ar-rahman dan sebagainya. Tapi betul-betul kita tarik lagi ke atas karena tempatnya adalah di tenggorokan bagian tengah sehingga terucaplah huruf ha. Sekali lagi kita latih huruf ha ini. Ha, hi, hu, ih, Baik, cukup insyaallah. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah huruf yang kelima, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Yang pertama adalah huruf ghain. Huruf ghain. Nah, sebelum kita ucapkan huruf ghain ini, perlu diketahui bahwa huruf ghain ini adalah huruf yang tebal. Jadi
Huruf ghain adalah huruf yang tebal. Bukan, contohnya gha, salah. Jadi gho, kita memberikan suara o-nya. Gho, ri, ru, au. Jadi bukan tapi au, ir, bukan tapi baik, kita tebalkan ya. Kita latih lagi. Ri, ru, au, ir, baik. Dan ghain ini memiliki sifat rokhwah. Jadi dari segi aliran suara dia mengalir. Jangan sampai kita potong aliran suara tersebut sehingga malah menjadi huruf G. Misalnya seperti ab. Yang betul adalah au, bukan ab. Biasa ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Jadi huruf G. Nah, ini adalah contoh bacaan yang salah. Harusnya kita alirkan maghdubi. Kemudian yang kedua, hati-hati, huruf ghain ini bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi jangan sampai kita qalqalahkan ketika dalam keadaan sukun. Misalnya adalah ghairil maghdubi. Nah, ini contoh bacaan yang salah. Sekarang kita latih bersama-sama. Al-ghashiyah. Ghishawah. Ghurufati. Yang dalam keadaan sukun. Al-maghdubi. Alirkan ya. Al-maghdubi. La tuzigh. Mughlaqun. Tip, itu huruf ghain. Kita ulangin. Ri, ru, au, ir, Tip, itu huruf ghain. Berikutnya huruf yang terakhir yang keluar dari al-halq adalah huruf kha. Huruf kha. Baik. Kita latih bersama-sama. Kha, khi, khu, akh, ikh, Baik. Sama, huruf kha ini memiliki sifat rokhwah. Dia dari segi aliran suara dia mengalir. Dan juga memiliki sifat hams, dari segi aliran nafas dia pun mengalir. Jadi kita alirkan ketika dalam keadaan sukun akan lebih jelas, dan ketika berharokat pun sebenarnya sudah memiliki aliran suara dan aliran nafas tersebut. Hanya ketika sukun dia lebih jelas. Kita baca khalidina, wa akhi, khusranun. Nah, dalam keadaan sukun. Akhbarun. Ikhwatun. Mukhlisina. Baik. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan lagi, nanti insyaallah pada pembahasan sifatul huruf kita akan pelajari ada sifat yang namanya isti'anah. Nah, isti'anah ini hurufnya ada 7, yaitu khussa, dhawtin, kil. Nah, isti'anah ini sudah dibaca tebal. Arti dari istilah dia adalah naiknya pangkal lidah, sehingga huruf-huruf tersebut itu tebal. Nah, ada yang lebih tebal daripada isti'ala yang dinamakan dengan itbaq. Itbaq ini adalah 4 huruf dari huruf-huruf isti'ala tersebut.
Jika huruf isti'la hurufnya ada 7, maka kita ambil 4-nya, yaitu shad, dhad, ta, kemudian dha, itu adalah huruf-huruf idgham. Jadi posisi shad, dhad, ta dan dha itu lebih tebal daripada qaf, kha dan ghain. Qaf, kha dan ghain. Sehingga nantinya insyaallah kita akan bahas juga perkataan dari Al-Imam Ibnul Jazari. Beliau mengatakan wa harf al-isti'la'i fakhim makhsusa li tabaqa aqwa nahwa qala wal 'asa. Jadi huruf isti'la itu kita tebalkan. Akan tetapi ada yang lebih khusus, ada yang lebih tebal lagi, yaitu huruf-huruf idgham. Nah, seperti kata 'asa dan juga qala. Qa itu hanya punya sifat isti'la, sedangkan shad itu punya isti'la dan idgham. Sa maka dia lebih tebal daripada qa, gitu. Nah, khususnya nanti ketika dalam keadaan kasrah seperti ini yang kita contohkan tadi adalah wa akhi. Wa akhi ini hanya memiliki sifat isti'la, maka membacanya bukan wa akhi, bukan, tapi wa akhi, wa akhi, bukan wa akhi. Beda dengan si, ma'siyah. Nah, misalnya ma'si, bukan ma'siyah, tapi ma'siyah. Qi, lebih tebal mereka berempat ini daripada qi, bukan qi, bukan, tapi qi kemudian khi kemudian ghi. Yang kita pelajari di sini adalah ghain dan kha. Jadi kita mengucapkan ghisyawah bukan ghisyawah, tapi ghisyawah, langsung kita turunkan ghisyawah, itu sudah isti'la. Dan wa akhi bukan wa akhi. Nah, ini adalah faedah tambahan tentang huruf ghain dan kha, sehingga kita tidak lanjut. Kenapa dibaca dengan wa akhi bukan wa akhi atau ghisyawah? Kenapa harus kita baca ghisyawah bukan ghisyawah? Jawabannya adalah karena mereka berdua hanya memiliki sifat isti'la. Andaikan mereka punya sifat idgham, maka pun akan lebih tebal pula. Tapi pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah pelajari bersama-sama tentang huruf-huruf yang keluar dari al-halq. Sebagai evaluasi bahwa huruf al-halq ya ada 6, yaitu hamzah ha, ain ha dan ghain kha. Dan tempat pada makhraj al-halq itu ada 3, yaitu aqsal halqi, wasatul halqi dan adnal halqi. Insyaallah setelah ini kita akan bersama-sama membaca surat Al-Kautsar, tentunya dengan bacaan yang tartil insyaallah. Untuk itu pemirsa Ahsan TV yang ada di rumah dan juga yang ada dimanapun saja Anda berada, persiapkan, silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita insyaallah akan membaca bersama-sama surat Al-Kautsar, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Anda ingin menyimak Ahsan TV dan beberapa TV Islam lainnya? Segera miliki parabola di Ahsan Store dengan paket Rp1.300.000. Bismillahirrahmanirrahim. Menyempurnakan rasa Rp1.500.000 Ta'ala diletakkan paling tinggi derajatnya. Dan Rp1.800.000. Khaufu minal jalil. Takwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia. Nabi Muhammad SAW hiasi rumah Anda dengan tayangan-tayangan penuh manfaat. Simak Ahsan TV via satelit Telkom 1 dengan frekuensi 3916 MHz, polarisasi horizontal, simbol red 3330 dengan sistem enkripsi DVB-S2 atau MPEG-4. Untuk info pemesanan hubungi 0812 8956 6500 atau 0857 7100 6500. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.
Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita baca bersama-sama surat Al-Kautsar. Seperti biasa, saya akan baca terlebih dahulu dan juga teman-teman yang ada di studio silahkan untuk mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita ulangin dengan perincian cara membaca setiap huruf-hurufnya. Dari mulai ta'awud, a'udzu, kita baca A'udzu. 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 Di sini kita melatih huruf ain. A'udzu. A'udzu. Billahi. Billahi. Minasy syaitani. Minasy syaitani. Minasy syaitani. Minasy syaitani. Ar-rajim. Ar-rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahi. Bismillahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ha, kita bertemu dengan huruf ha, alifkan. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka. Inna a'tainaka. Inna itu kita baca dengan ghunnah yang dipanjangkan karena nun tasydid. Jadi bukan inna langsung, tapi inna. Kemudian na kita baca panjang dengan kira-kira 4 atau 5 harokat. Kita baca 4 harokat karena ini adalah hukum bacaan mad jaiz munfasil. Inna a'tainaka. Inna a'tainaka. Pada kata a'tainaka, di situ kita bertemu dengan hamzah dan ain. Sama-sama keduanya adalah huruf yang tipis. Jangan sampai kita baca tebal tapi a. Dan alirkan ain dengan sedikit a. A'tainaka. 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 Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ra-nya kita baca tebal. Kenapa? Karena ra-nya dalam keadaan sukun sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Jadi kita baca ra-nya dengan tebal, bukan kal-kautsar, tapi kal-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli. Fa tipis, fa. So-nya tebal. Fasalli. Jadi jangan kita tipiskan sodnya menjadi fasalli, tapi fasalli. Jangan juga malah terbalik, fa-nya jadi tebal karena dengan adanya sod yang tebal.
Fasolli, fa. Tapi fa. Kita buka. Fasolli li rabbika wanhar. Nunnya jangan diskat ya. Tapi jangan wan. Tapi wanhar. Jangan wanhar, tapi wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Huwal abtar. Tanya tipis, ta. Wawnya tebal, tau. Jangan tau, tapi tau. Inna shani'aka huwal abtar. Sekarang silakan teman-teman yang ada di studio baca salah satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Sodnya tebakan fasalli. Fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Baik, selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Alhamdulillah. Bagi pemirsa yang ada di rumah, jika ingin bergabung bersama kami, silahkan hubungi nomor interaktif yang ada di layar TV pemirsa sekalian. Nah, kita perlu jelaskan, biasanya seseorang ketika membaca surat Al-Kautsar ini, dia salah ketika mengucapkan a'tainaka. Jadi seharusnya a'taina itu kita alihkan lewat al-jawf. A'tainaka. Jadi bukan a'tai kita bawa ke hidung. Tapi a'tainaka. Jadi inna a'tainaka. Nah, dari sini. A'tainaka. Sama juga ketika fasalli li rabbika. Ketika mengucapkan li rabbika, biasanya seseorang memasukkannya ke hidung seperti ini. Fasalli li rabbika, harusnya li rabbika. Ada yang ingin bergabung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Bapak Abu Lukman di Cibitung, Pak. Oh, insyaallah Abu Lukman di Cibitung. Silakan, mau baca surat Al-Kautsar, Pak? Iya. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Baik, untuk in tahan sedikit lagi ya. Inna. Inna a'tainakal kautsar. Nah, kemudian yang kedua, sa-nya tipiskan dulu Pak, jangan saw, tapi sa, saw. Nah, sa-nya kan ada wa tebal sebelumnya sa, jadi jangan saw, tapi saw, sa, bukan saw, saw. Nah, seperti itu. Hati-hati, sa-nya tipiskan dulu, baru ro-nya tebalkan. Silakan. Ya, sama. Silakan Pak. Inna a'tainakal kautsar. Baik, lanjut. Fasholli li rabbika wanhar. Baik. Lanjut. Inna syani'aka huwal. Tadi terputus ya. Nah, silakan. Mungkin yang lain. Tinggal satu ayat lagi tadi ya. Silakan bagi pemirsa yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bapak siapa ini? Di mana Pak? Di Medan Pak. Di Medan. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Budianto. Budianto di Medan. Silakan Pak baca surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Inna a'tainakal kautsar. Oke, sama ya. In tahan sedikit lagi Pak. Inna sedikit lagi. Inna a'tainakal kautsar. Oke, lanjut. Fasholli li rabbika wanhar. Oke, lanjut. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Bagus bacaannya Pak. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Nggak ada Ustaz, gitu aja. Alhamdulillah. Belajar tahsin nih Pak ya? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Ya dilanjut terus Pak belajarnya. Jangan sampai putus. Iya, syukur Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi Bapak Budianto dari Medan. Bagus bacaannya. Silakan pemirsa yang lain jika ingin bergabung pada nomor interaktif yang ada di layar TV pemirsa sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Potikul di Sulawesi Selatan. Masya Allah, di Sulawesi Selatan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Sudah selesai, pas langsung terputus ya. Alhamdulillah, lumayan bagus bacanya. Dari Sulawesi Selatan. Silakan pemirsa yang ingin bergabung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa ini? Bapak Zaidan di Bekasi. Bapak Zaidan di Bekasi. Silakan Bapak Zaidan di Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Bapak Zidan di Bekasi Pak ya? Nah, ada yang mau ditanyakan Pak? Sudah Pak. Belajar tahsin juga ya? Iya. Alhamdulillah. Pokoknya terus belajar terus Pak ya. Sudah lumayan bagus bacaannya, terus dijaga terus insyaallah. Baik, syukran. Ada lagi yang ingin bergabung? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak terputus rupanya. Jika belum ada yang bergabung, kita lanjutkan penjelasannya. Biasanya juga setelah fasalli li rabbika wanhar. Nah, hanya ini kita tipiskan, jangan sampai wanhar, tapi wanha, wanhar, wanhar. Nah, kemudian inna biasa juga tidak digunakan dengan tempo yang panjang. Inna sya langsung begitu. Yang betul adalah inna syani'aka. Kemudian huwa al-abtar, huwal abtar. Baik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Dari Hamba atau Kalimantan Timur itu. Dari Kalimantan Timur. Bapak siapa tadi? Pak Jai, dari Kalimantan Timur. Pak Jai. Iya. Baik, silakan Pak Jai. Jai Kalimantan Timur. Baik, silakan dibaca surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Baik, nah yang kedua panjangkan sedikit ya. A'tainaka. Inna a'tainakal kautsar. Jayid, bagus, lanjut. Fasolli li rabbika wanhar. Lanjut. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, abu, jangan ditebalkan ya. Abtar. Baik, jangan abu tahu. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, Bapak Pak Jai di Kalimantan Timur. Ada yang mau tanyakan Pak? Nggak ada. Baik. Ikut belajar tahsin juga nggak Pak di sana? Iya, ini belajar sama istri. Alhamdulillah. Terus belajar Pak ya? Sama siapapun itu terus belajar. Iya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pemirsa. Nah, biasanya juga yang harus kita perhatikan pada kata huwal abtar. Ba-nya itu adalah qalqalah sughra dan ba itu adalah huruf yang tipis, maka jangan abu, tapi abe. Jangan abotor, tapi abe taw. Tak juga jangan sampai kita tebalkan. Jangan abotor, tapi taw. Abe taw. Nah, seperti itu. Tip, ada yang mau bergabung lagi silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa ini? Tip, terputus rumahnya. Kita tunggu satu lagi terakhir insyaallah. Silakan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, mungkin jaringannya yang kurang bagus dari sana ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana Pak? Abu Alma. Abu siapa? Abu Salma atau Alma? Alma. Di mana Pak? Di Kapling. Di Kapling. Baik. Silakan Pak baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Baik, dari ta'awud Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Inna a'tainakal kautsar. Baik, lanjut. Fasholli li rabbika wanhar. Baik, pada kata fasholli li rabbika sani'aka huwal abtar. Baik. Pak Abu Alma ya. Coba diulangin dari kata fasholli li rabbika. Li-nya digabung langsung dengan li. Li, fasholli li. Nah, coba. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, baik, lanjut. Inna sani'aka huwal abtar. Baik. Inna sya, na-nya pendek Pak ya. Nasya, sya-nya yang panjang. Ulangi. Nasya, inna sya. Inna huwal abtar. Inna syani'aka. Coba diulangi Pak. Inna sani'aka huwal abtar. Masyaallah. Alhamdulillah. Pak Abu Alma di Kapling ya Pak ya. Terus semangat membaca Al-Quran Pak. Alhamdulillah. Oke, Kapling ini di mana Pak ya? Amin. Maaf Pak, Kapling ini di mana? Di Kapling baru Ustaz. Oh, Kapling baru. Kapling di pinggiran Ustaz. Baik Pak. Iya. Jazakumullah khairan. Coba Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita sudah melewati kurang lebih selama 1 jam belajar bersama tentang makhraj al-jawf dan juga membaca bersama-sama surat Al-Kautsar. Sebelum ditutup, saya akan membaca terlebih dahulu untuk terakhir surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya pekan depan, tetap di jam yang sama, di hari yang sama, yaitu hari Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, di dalam acara kita BKM Bacalah Kitabmu, dan tentu di channel Ahsan TV yang kita cintai ini. Insyaallah kita akan berpisah sementara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani
وسبحان الله وما أنا من المشركين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان